Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sahabat Muslim semuanya, bersyukurlah kita memeluk agama Islam ini. Kita dilahirkan dari keluarga Islam, bahkan mungkin dibesarkan di sekitar orang-orang Islam, sehingga kecil ancaman terhadap kita. Kenapa demikian? Ada kisah sahabat Nabi yang dipaksa ayahnya sendiri untuk murtad keluar dari agama Islam. Bahkan ancaman demi ancaman diberikan kepadanya. Godaan yang berat terhadapnya bisa dilalui. Bahkan beliau bisa menjadi orang kepercayaan Rasulullah. Berikut kisah Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah, orang paling dipercaya oleh baginda Nabi. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nama lengkapnya Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah bin Hilal Al-Fahri Al-Qurashi, biasa dipanggil Abu Ubaidah, dan digelari Amin Al-Ummah dan Amir Al-Umara. Ia dilahirkan 30 tahun sebelum kenabian. Ia berpostur tubuh tinggi, kurus, jenggotnya tipis, hatinya lembut, dan rendah hati. Ia masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Tepatnya pada hari kedua setelah Abu Bakar masuk Islam. Ayahnya pernah memaksanya untuk murtad dari agama Islam dan kembali menganut agama lamanya. Namun upaya ayahnya tidak membuahkan hasil. Akhirnya ayahnya menekannya secara finansial. Tetapi Abu Ubaidah tetap sabar dan tabah. Ia ikut hijrah ke Habasyah pada hijrah gelombang kedua. Rasulullah mempersaudarakannya dengan Abu Talhah Al-Ansyari. Ia tidak pernah absen mengikuti peperangan bersama Rasulullah. Abu Ubaidah termasuk salah satu di antara 10 sahabat yang mendapat jaminan masuk surga. Ia berhasil membunuh ayahnya yang masih kafir dalam perang Badar. Setelah kejadian itu, turunlah firman Allah, "Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung." Quran Surah Al-Mujadilah ayat 22. Dalam perang Uhud, dahi Rasulullah terhujam pecahan helm perang. Abu Ubaidah ingin mencabut pecahan helm itu dengan tangannya, tapi ia khawatir hal itu membuat Rasulullah merasa kesakitan. Abu Ubaidah akhirnya mencabutnya dengan giginya. Pecahan itu dapat tercabut, tapi gigi depan Abu Ubaidah rontok. Tentang Abu Ubaidah, Rasulullah berkata, "Setiap umat memiliki orang terpercaya atau amin, dan orang terpercaya umat ini adalah Abu Ubaidah Jarrah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah pernah mengutusnya untuk mengajari penduduk Najran, Yaman. Beliau mengatakan kepada para sahabat, "Aku akan mengutus bersama kalian seorang laki-laki yang benar-benar terpercaya." Para sahabat menyuruh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk berdiri, tatkala Abu Ubaidah berdiri. Rasulullah mengatakan, "Ini adalah orang terpercaya atau amin umat ini." Hadis riwayat Al-Bukhari. Tatkala kaum muslimin berkumpul di Saqifah untuk memilih khalifah, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Aku menyetujui salah satu di antara dua orang ini menjadi khalifah bagi kalian, Umar bin Al-Khattab dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah." Umar langsung membayat Abu Ubaidah, tapi ia menolak. Ia mengusulkan Abu Bakar yang menjadi khalifah. Ia mengikuti perang menumpas orang-orang murtad atau Harb Ar-Riddah, dan ia adalah salah satu panglima perang yang diutus Abu Bakar untuk membebaskan beberapa wilayah. Umar pernah khawatir atas kemenangan-kemenangan yang diraih Khalid ibn Walid menjadi fitnah bagi dirinya. Umar lalu mengutus Abu Ubaidah untuk mengganti posisi Khalid sebagai panglima perang. Abu Ubaidah datang terlambat. Setelah Khalid mengetahui berita pencopotannya sebagai panglima perang, ia berkata, "Sebenarnya aku tidak suka menaklukkan perangmu. Bukanlah kekuasaan duniawi yang kita kehendaki dan kita beramal bukan untuk tujuan duniawi. Kita semua adalah bersaudara." Kemudian Khalid menyampaikan kepada para prajurit, "Sekarang yang menjadi panglima kalian adalah orang terpercaya umat ini, maksudnya Abu Ubaidah Al-Jarrah.
Ketika menjabat sebagai panglima perang, Abu Ubaidah berhasil membebaskan kota Damaskus, Himyr, Anatokia, Ladzikiyah, dan Har. Pada akhirnya seluruh wilayah Syam dapat dibebaskan. Tentang Abu Ubaidah, Umar bin Al-Khattab pernah mengatakan, seandainya aku boleh berangan-angan, maka aku tidak mengangan-angankan kecuali sebuah rumah yang dihuni oleh orang-orang seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ia tidak memiliki keturunan, karena semua anaknya meninggal. Umar pernah menemui Abu Ubaidah dan melihat himpitan hidup yang sedang dihadapinya. Umar lalu berkata, girah kami semua adalah dunia selain Anda, wahai Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ia meriwayatkan 14 hadits dari Nabi. Di antaranya, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, satu kebaikan akan diganjar dengan 10 kali lipatnya. Hadis riwayat Tabarani. Tatkala wabah penyakit berjangkit di Amwas, Jordania, Umar menyarankan Abu Ubaidah untuk pulang ke Madinah. Tapi ia menolak dan berkata, dia ingin tetap hidup sebagai orang yang tidak akan kekal. Aku adalah salah satu di antara prajurit Muslim. Maka aku tidak akan lari dari barisan mereka sampai Allah menentukan yang terbaik untukku. Ia meninggal tahun 18 Hijriah akibat wabah penyakit yang terjangkit di kota Amwas, Jordania. Jasadnya dimakamkan di Gor Baristan.